Selamat pagi, selamat bergabung pada pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 pada semester ini. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian dapat memahami materi persamaan trigonometri dengan tepat. Nah, perlu kita tahu dulu hubungan derajat dan radian yang pernah dipelajari pada kelas 10 peminatan. Yang mana hubungan derajat dan radian, satu radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. Atau bisa juga 180 derajat sama dengan pi radian. Atau bentuk lainnya, 1 derajat sama dengan pi radian per 180. Nah, contohnya 210 derajat kalau kita hubungkan dengan satuan radian, jadinya 210 derajat sama dengan 210 dikali dengan 1 derajat. 1 derajat memenuhi satu bentuk yang ada pada tampilan rumusnya itu, yaitu 1 derajat kita gantikan dengan pi radian per 180. Jadinya 210 kali pi radian per 180, jadinya 210 pi radian per 180. Nah, disederhanakan dengan 30, jadinya 210 bagi 30 diperoleh 7, kemudian 180 dibagi 30 diperoleh 6. Jadi hasilnya adalah 7 pi per 6 radian. Nah, selanjutnya kita perlu mengingat juga tabel trigonometri sudut-sudut istimewa yang sudah pernah dipelajari pada kelas 10 juga, yang mana untuk sudut-sudut istimewa ini nilainya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, namanya istimewa karena dapat dibuktikan dengan aturan-aturan trigonometri. Nah, untuk istilah-istilah trigonometri yang sering atau yang paling mendasar yaitu sinus, singkatannya sin, kemudian ada kosinus, singkatannya cos, dan ada istilah tangen, singkatannya tan. Nah, bagaimana untuk kita bisa memahami sudut-sudut istimewa ini? Nah, saya ajarkan cara mudahnya, yaitu langkah mudahnya itu kita mulai dari kolom sinus. Nah, untuk kolom sinus, kisaran dari 0 sampai dengan 90 derajat ini, langkah pertamanya kita tuliskan 1/2 pada masing-masing kolom sinus. Ya, setelah kita tuliskan 1/2 pada masing-masing kolom sinus, selanjutnya kita tuliskan lagi mulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, kemudian lanjutannya, akar 0 itu bisa kita tarik hasil akarnya, yaitu 0, sehingga 1/2 kali 0 tetap 0. Nah, kemudian untuk sinus 30 derajat, untuk akar satunya bisa kita tarik hasil akarnya, yaitu akar 1 adalah 1, 1/2 kali 1 tetap 1/2. Nah, untuk sinus 45 derajat, nilainya 1/2 akar 2. Akar 2 merupakan bentuk akar, tidak perlu disederhanakan. Kemudian untuk sinus 60 derajat, nilainya 1/2 akar 3. Akar 3 tidak perlu disederhanakan karena merupakan bentuk akar. Kenapa? Untuk memudahkan kita dalam perhitungan-perhitungan trigonometri. Kemudian untuk sin 90 derajat, nilai akar 4 bisa kita tarik bentuk akar, hasil akarnya yaitu 2, sehingga 1/2 kali 2 sama dengan 1. Nah, lebih gampang kan untuk kita mengingatnya. Selanjutnya untuk kolom kosinus, lebih gampang lagi, yaitu tinggal kita membalikan nilai-nilai yang ada pada kolom sinus. Nah, caranya kalau tadi kita mulai dari kiri ke kanan, sekarang bisa dari kanan kembali ke kiri untuk memudahkan kita memahami sudut pada kosinus. Nah, 0 derajat, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Tinggal kita membalikan saja dari yang nilai-nilai sinus tadi. Nah, untuk tangen lebih gampang lagi, yaitu posisi tangen atau kolom tangen itu akan terisi dengan cara kita membagikan nilai sinus, kita bagikan dengan nilai kosinus. Yang mana kalau misalkan tangen 0 derajat, yaitu tinggal 0 sinus 0 derajat dibagi kosinus 0 derajat, jadinya 0 bagi 1 tetap 0.
Selanjutnya untuk tangen 30 derajat, hasil pembagiannya dari 1/2 bagi 1/2 akar 3 akan kita peroleh 1/akar 3 atau bentuk rasionalnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian untuk tangen 45 derajat 1 karena kita bagi sinus 45 derajat dibagi dengan nilai kosinus 45 derajat. Kemudian untuk tangen 60 derajat hasilnya akar 3 karena 1/2 akar 3 dibagi 1/2 tersisa akar 3. Kemudian tangen 90 derajat itu 1 dibagi 0, perlu diingat bahwa 1 bagi 0 adalah tidak terdefinisi. Nah, yang berikut kita perlu memahami juga aturan kuadran pada trigonometri. Nah, misalkan ada pada diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan di titik O, membentuk kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, masing-masing kuadran ini berbentuk siku-siku atau saling tegak lurus, yang mana besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi untuk kuadran pertama, posisi 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran kedua, ada 91 derajat sampai 180 derajat. Itu untuk posisi kuadrannya. Kemudian untuk kuadran ketiga, dari 181 derajat sampai 270 derajat. Kemudian untuk kuadran 4, dari 271 derajat sampai 360 derajat. Jadi dengan aturan kuadran ini kita melihat lagi untuk istilah trigonometrinya, yaitu untuk sinus, kosinus, dan tangen. Pada kuadran 1 itu semua nilainya positif. Artinya kalau misalkan ditanya sinus 90 berarti setelah kita melihat di tabel, kalau sinus 90 itu nilainya 1 itu ada di kuadran 90 derajat itu ada di kuadran 1, maka nilainya positif. Maksudnya begitu. Kemudian untuk kuadran kedua, hanya posisi sinus yang positif. Sementara posisi kosinus dan tangennya adalah negatif. Di kuadran ketiga aturannya hanya tangen yang bernilai positif. Di kuadran 4 hanya kosinus saja yang bernilai positif. Nah, untuk memudahkan kita memahami aturan kuadran ini, ada satu trik mudahnya untuk kita memahami aturan kuadran ini, yang mana untuk tipsnya tinggal kita gunakan saja semua sin, tangen, kos bernilai positif. Artinya untuk semua itu untuk kuadran 1 semua nilai sin, kos, dan tangen itu semua positif. Untuk kuadran kedua hanya sin saja yang positif. Untuk kuadran ketiga hanya tangen saja yang positif. Dan untuk kuadran 4 hanya nilai kos saja yang positif. Kemudian selanjutnya aturan pada kuadran ini juga supaya kita bisa menentukan nilai-nilai atau kita menentukan sudut-sudut yang berelasi dengan sudut-sudut istimewa tadi, yang mana untuk kuadran pertama, sudut yang akan kita tentukan itu tinggal jadinya samakan dengan sudut yang diketahui. Artinya sudut yang kita mau cari itu tinggal kita pakai kembali sudut yang ada di soal. Misalkan ada muncul di soal. Kemudian untuk kuadran kedua, sudut yang kita mau tentukan itu sama dengan 180 derajat, sudut terbesar di kuadran kedua, dikurangi dengan sudut yang diketahui, sudut yang muncul di soal. Kemudian untuk kuadran ketiga, sudut yang kita mau tentukan itu sama dengan sudut yang diketahui dikurangi dengan sudut 180 derajat. Jadi misalkan sudutnya 270 derajat, itu berarti ada di kuadran ketiga, tinggal kurangi 180 derajat, maka akan ketemu nilai sudut yang dimaksud. Untuk kuadran keempat, sudut yang ditentukan itu sama dengan 360 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Nah, dari keempat aturan ini perlu kita perhatikan bahwa aturan pada tiap kuadran itu selalu berlaku untuk sudut-sudut yang berelasi. Nah, contohnya kita akan menentukan nilai sinus 150 derajat. Nah, kita tahu bahwa sudut sin 150 derajat itu berada pada kuadran kedua, maka tadi aturannya di kuadran kedua itu hanya boleh saja nilai sinus yang positif, sehingga sudut yang ditentukan itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Nah, sehingga menjadi sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 150 derajat. Nah, setara dengan berarti sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat.
Nah, sin 30 derajat itu nilainya setengah, yaitu pada tabel trigonometri sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, kita akan memahami persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan fp. Nah, artinya ini suatu fungsi fx, kita akan samakan dengan fungsi p, yang mana berlaku untuk sudut-sudut trigonometri. Nah, perlu kita tahu dulu persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui, sehingga persamaan tersebut menjadi benar untuk daerah asal tertentu. Nah, persamaan trigonometri dapat juga ditulis dalam satuan derajat atau satuan radian. Akan lebih jelas ketika kita melihat soalnya. Nah, untuk persamaan yang pertama, untuk istilah sinus x derajat sama dengan sinus p derajat, ini kita tuliskan dalam satuan derajat. Nah, kalau dalam satuan derajat, maka tinggal kita gunakan rumus x derajat supaya kita mencari nilai x pada bentuk tersebut, maka x derajat sama dengan p derajat ditambah k kali 300 derajat, 360 derajat, atau x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi p derajat ditambah k kali 360 derajat, dengan nilai k adalah bilangan bulat. Nah, atau hubungan dalam satuan radian bisa kita tuliskan menjadi sin x sama dengan sin p, yang mana nilai x dapat kita cari dengan cara x sama dengan p ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan pi kurang p ditambah k kali 2pi dengan k bilangan bulat. Nah, ini bentuk lainnya sangat berhubungan karena tadi di tampilan awalnya itu nilai 180 derajat itu sama dengan pi. Jadi kalau 360 derajat jadinya 2pi. Hubungannya tadi sudah dipelajari di bagian awal. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua, cos x derajat sama dengan cos p derajat. Jadinya nilai x dapat kita cari dengan cara x derajat sama dengan p derajat ditambah k kali 360 derajat, atau x derajat sama dengan negatif p derajat ditambah k kali 360 derajat dengan k itu bilangan bulat. Nah, atau dalam satuan radian bisa kita tuliskan cos x sama dengan cos p, maka nilai x itu akan kita cari dengan cara x sama dengan p ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan negatif p ditambah k kali 2pi dengan k-nya bilangan bulat. Nah, tinggal kita gantikan posisi tadi 360 derajat diganti dengan 2pi hubungannya. Kemudian untuk tangen x derajat sama dengan tangen p derajat, dapat kita tentukan nilai x-nya, yang mana x derajat sama dengan p derajat ditambah k kali 180 derajat, dengan k itu nilainya, dengan k adalah bilangan bulat. Nah, atau dalam satuan radian bisa kita tuliskan tangen x sama dengan tangen p, yang mana nilai x-nya dapat diperoleh dengan cara x sama dengan p tambah k kali pi, dengan k adalah bilangan bulat. Nah, tinggal kita gantikan tadi 180 derajat dengan pi. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen 2x derajat sama dengan tangen 60 derajat dengan nilai x itu berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi, maksudnya kita akan menentukan nilai x dengan cara nilai x itu akan kita dapatkan yang mana kisarannya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Mari kita perhatikan pembahasannya. Nah, tangen 2x derajat sama dengan tangen 60 derajat. Tangen dengan tangen saling menyederhanakan, tersisa 2x derajat sama dengan 60 derajat. Maka dapat disederhanakan lagi menjadi x derajat tersisa 60 derajat dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, dengan memperhatikan bentuk tadi, untuk tangen x derajat itu sama dengan tangen p derajat, dapat kita gunakan rumus x derajat sama dengan p derajat ditambah k kali 180 derajat dengan k adalah bilangan bulat. Nah, yang mana bentuk x derajat sama dengan 30 derajat dapat kita tuliskan menjadi x derajat sama dengan 30 derajat tambah k kali 180 derajat. Nah, sekarang kita akan dengan kita mensubstitusikan nilai k, sembarang nilai k
yaitu kata di bilangan bulat, pada persamaan yang X derajat sama dengan 30 derajat, tambah K kali 180 derajat, untuk kita peroleh sudut-sudut atau himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan soal tersebut. Nah, dengan kita menguji sebarang bilangan K, yaitu untuk yang pertama misalkan kita memilih satu, maka akan kita peroleh X derajatnya 30 derajat ditambah K yang tadi diganti dengan 1, kemudian kali 180 derajat, maka kita akan peroleh X derajat sama dengan 210 derajat. Memenuhi karena kisarannya memenuhi bentuk nilai X, yaitu berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita bisa juga menentukan nilai K untuk sebarang bilangan bulat yang lain, misalkan 0, negatif 1, negatif 2, 2, dan seterusnya. Intinya harus memenuhi persamaan yang ada pada soal tersebut. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 30 derajat dan 210 derajat. Selanjutnya, kita perhatikan materi berikutnya, yaitu bentuk persamaan trigonometri fx sama dengan A. Nah, persamaan trigonometri fungsi fx sama dengan A adalah suatu konstanta real, dapat diselesaikan dengan cara menggunakan bentuk dasar yang pertama tadi, fx sama dengan fa. Nah, lebih jelas kita perhatikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos x derajat sama dengan 1/2 akar 3, yang mana untuk nilai X-nya berkisar dari 0 derajat sampai 720 derajat. Kita perhatikan pembahasannya. Cos X derajat sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 itu merupakan nilai dari cos 30 derajat. Nah, bentuk persamaan soal tersebut dapat kita ubah menjadi cos X derajat sama dengan cos 30 derajat. Nah, selanjutnya, cos dengan cos saling menyederhanakan, tersisa X derajat sama dengan 30 derajat. Nah, untuk aturan cos tadi, cos X derajat sama dengan cos P derajat, yang mana nilai X-nya dapat kita peroleh untuk bagian positif dan bagian negatifnya, yaitu yang pertama, untuk X derajat sama dengan P derajat ditambah K kali 360 derajat dengan K-nya bilangan bulat. Nah, persamaannya dapat dituliskan X derajat sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai K yang memenuhi bilangan atau daerah asal yang dimaksud pada soal tadi. Nah, misalkan kita menggantikan atau mensubstitusikan nilai K yang pertama dengan 0, maka persamaan di atas akan menjadi X derajat sama dengan 30 derajat, kita gantikan nilai K dengan 0, dikali 360 derajat, maka akan kita peroleh nilai X derajatnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian ketika kita menggantikan nilai K dengan 1, maka akan kita peroleh X derajat sama dengan 30 derajat, ditambah 1 kali 360 derajat, diperoleh X derajat sama dengan 390 derajat. Nah, kemudian tadi rumus yang keduanya untuk bentuk cos, yang mana cos X derajat sama dengan 1/2 akar 3, maka cos X derajat kita gantikan 1/2 akar 3 itu merupakan nilai dari cos 30 derajat. Nah, cos dengan cos saling menyederhanakan, tersisa X derajat sama dengan 30 derajat. Nah, tadi untuk bagian rumus cos X derajat sama dengan cos P derajat, bentuk keduanya adalah X derajat sama dengan negatif P derajat ditambah K kali 360 derajat dengan K sama dengan bilangan bulat. Nah, maka persamaannya dapat kita tuliskan menjadi X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, dengan cara yang sama, kita mensubstitusikan nilai K, sebarang nilai K, yaitu K-nya tadi bilangan bulat, pada persamaan tersebut, maka kita akan dapatkan X derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, maka kita peroleh X derajat sama dengan 330 derajat. Kemudian, misalkan untuk untuk K-nya sama dengan 2, maka akan kita peroleh X derajatnya sama dengan 690 derajat. Nah, sehingga dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat, 330 derajat, 390 derajat, dan 690 derajat. Artinya,
sudut-sudut ini yang memenuhi persamaan yang ada pada soal, yaitu cos X derajat sama dengan 1/2 akar 3, yang mana kisaran nilai X adalah 0 derajat sampai 720 derajat. Selanjutnya kita melihat bentuk persamaan trigonometri fx sama dengan 0. Persamaan trigonometri fx sama dengan 0 dapat kita selesaikan dengan cara kita menggunakan atau kita mengingat lagi identitas trigonometri. Nah, rumus-rumus identitas trigonometri antara lain yang pertama sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, bentuk rumus identitas trigonometri yang lain yaitu sin 2X sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Kemudian cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, atau bentuk lainnya adalah 1 kurang 2 kali sin kuadrat X, atau bentuk lainnya lagi yaitu 2 kali cos kuadrat X kurang 1. Kemudian ada sin X sama dengan cos 90 derajat dikurangi X. Itu kalau dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan radian dapat dituliskan sin X sama dengan cos setengah pi kurang X. Kemudian ada istilah secant kuadrat X sama dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, secant itu hubungannya atau kebalikan dari cos X. Kemudian ada kosekan kuadrat X sama dengan 1 tambah kotangen kuadrat X. Yang mana kosekan X itu kebalikan dari nilai 1, kebalikan nilai dari sin X atau 1/sin X. Kemudian kotangen X itu merupakan kebalikan dari nilai tangen X, atau kotangen X itu sama dengan 1/tangen X. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 kali sin kuadrat X dikurangi sin X kurang 1 sama dengan 0 untuk nilai X berkisar dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini adalah satuan radian. Perhatikan pembahasannya. Nah, 2 sin kuadrat X kurang sin X kurang 1 sama dengan 0, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, yang mana dapat kita sederhanakan menjadi, atau perkalian 2 suku menjadi 2 sin X tambah 1 dikali sin X kurang 1 sama dengan 0. Kemudian lanjutannya bisa kita tuliskan menjadi 2 sin X tambah 1 sama dengan 0, atau sin X kurang 1 sama dengan 0. Akan kita peroleh sin X sama dengan min 1/2, kemudian atau sin X sama dengan 1. Nah, kemudian lanjutannya untuk sin X sama dengan negatif 1/2 dengan cara yang sama gitu, untuk bentuk kedua tadi pada persamaan trigonometri dapat kita peroleh nilai X sama dengan 210 derajat, atau nilai X yang nilainya adalah 330 derajat. Nah, dalam satuan radian dituliskan X sama dengan 7/6 pi atau X sama dengan 11/6 pi. Kemudian untuk sin X sama dengan 1, artinya kebalikan dari sinus X itu sama dengan 1, yaitu si X sama dengan 90 derajat. Nah, dalam secara matematis dikatakan bahwa sin X sama dengan 1 merupakan arkusin dari 90 derajat. Jadi arkusin dari 90 derajat adalah 1. Artinya kebalikan nilai dari sudut 90 derajat adalah 1. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk radiannya adalah X sama dengan 1/2 pi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan tersebut adalah 1/2 pi, 7/6 pi, 11/6 pi. Nah, untuk melatih pemahaman adik-adik sekalian mengenai soal persamaan trigonometri ini, maka adik-adik dapat berlatih soal-soal yang ada pada tampilannya, dan soal ini berlaku untuk semua anak MIPA dan dikumpulkan pada guru mata pelajaran masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat pagi.